Jika orang itu memang benar-benar naik atau nunggang seekor macan, tidak sebegitunya. Terus kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Seperti biasanya pesan saya, jaga selalu kesehatan, berpikiran positif, serta hindari kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah opsi. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semua pihak, pada rekan-rekan sobat teror pada umumnya yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan Anda yang kami nantikan, karena dengan dukungan Anda lah channel ini bisa berkembang dengan pesat. Terima kasih sebelumnya. Pada episode kali ini tidak seperti episode sebelumnya yang membahas tentang kisah perjalanan saya dalam menangani permasalahan yang saya ungkap pada channel ini. Tapi kali ini saya mengangkat tema tentang Joko Kendil, di mana Joko Kendil ini sekarang menjadi viral di media sosial, terutama di TikTok. Kenapa saya mengangkat ini? Karena menurut saya hal ini perlu adanya edukasi, perlunya informasi yang harus disampaikan pada masyarakat. Siapa itu Joko Kendil dan mengapa bisa viral seperti ini? Ikuti terus channel berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Kembali lagi tentang Joko Kendil. Siapa sih Joko Kendil itu? Joko Kendil yang satu ini adalah bernama asli Kusnan. Dia berasal dari Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Dia melakukan perjalanan spiritual versinya sudah puluhan tahun. Dan kenapa menjadi viral, ini yang akan kami ungkap pada episode ini. Satu, karena namanya. Kenapa? Joko Kendil itu merupakan kisah legenda, cerita rakyat yang di dalam cerita tersebut dikisahkan Joko Kendil merupakan anak janda miskin yang hidup di daerah perdesaan, tetapi mempunyai niat kuat untuk menjadi orang besar, yaitu ingin menikah dengan putri raja. Di samping itu Joko Kendil dalam kisah legenda rakyat ini mempunyai kelebihan dan kesaktian. Makanya itu sekarang ini viral dengan nama Joko Kendil. Kenapa? Karena namanya sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita. Kisah Joko Kendil ini sering dijadikan lakon atau cerita pementasan ludruk dan ketoprak. Jadi masyarakat kita sangat
paham sekali Joko Kendil. Satu, karena namanya. Kedua, saat ditemukan si Kusnan ini oleh salah satu YouTuber, di saat ngobrolnya, si Kusnan ini bernarasi bahwa dirinya ini mempunyai kelebihan. Saat ditanya, loh Pak Joko Kendil, Anda enggak capek dengan berjalan cepat gitu? Jawabannya, saya enggak capek, saya enggak pegel, megane sing mlaku iku macane. Lalu ditanya, macan apa? Beliaunya menjawab, macan putih. Jadi konotasi dari pembicaraan ini bahwa si Kusnan ini berjalan cepat, nggak capek karena dia menunggang macan putih. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada narasi-narasi pesan yang diberikan oleh si Kusnan ini yang berbau kebaikan dan keagamaan, yaitu selalu ingat Allah, urip iku mek dilu, serta sering-seringlah bersolawat. Terus yang keempat, adanya publikasi-publikasi yang berlebihan yang dilakukan oleh para YouTuber, oleh para netizen yang sangat antusias apabila melihat si Kusnan ini jalan, lalu di syuting, lalu diekspos di media sosialnya masing-masing. Inilah yang membuat si Kusnan yang berjuluk Joko Kendil ini semakin dikenal orang. Belum lagi statement yang diberikan oleh yang katanya orang-orang indigo, yang katanya paranormal kondang, yang memberikan statement bahwa si Kusnan ini atau Joko Kendil ini benar-benar menunggang macan putih seperti yang disampaikan beliau di salah satu channel YouTube seseorang. Akhirnya terbentuklah opini pada masyarakat kita bahwa si Kusnan ini benar-benar mempunyai kelebihan dan kesaktian. Dan ini yang perlu digarisbawahi, dan ini harus diluruskan pada channel ini. Kami sebisa mungkin memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat istilahnya melek tentang dunia supranatural dan metafisika, walaupun bukan seorang pelaku spiritual. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menguatkan tadi, anak-anak yang katanya indigo, yang katanya paranormal, yang meyakini bahwa si Kusnan ini memang benar-benar menunggang macan putih, kan ini harus dicermati, ini harus ditelusuri. Dari pantauan yang kami lakukan, jika orang itu memang benar-benar naik atau nunggang seekor macan, tidak sebegitunya. Terus kenapa Anda memberikan statement seperti itu? Apakah nggak tahu apakah untuk menaikkan sesuatu yang Anda inginkan atau bagaimana? Sebenarnya kan harus diluruskan supaya masyarakat ini tidak terlanjur mengklaim atau mengatasnamakan sesuatu hal sehingga si Kusnan ini benar-benar dikatakan orang sakti. Dari hasil penelusuran yang saya lakukan juga dalam laku spiritual, apa yang dilakukan oleh Kusnan dan yang lainnya itu hal yang biasa seperti itu, dan tidak ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak percaya, silakan Anda datang ke petilasan-petilasan, Anda datang ke makam-makam keramat atau makam-makam yang mempunyai karomah. Di situ banyak orang-orang laku-laku, di situ banyak sekali. Namun yang jadi pertanyaan, mereka laku itu karena apa? Dari penelusuran yang kami lakukan, 90% mereka melakukan itu karena lari dari kenyataan hidup.
lari karena sakit hati, lari karena tidak mampu memenuhi kehidupannya, tidak mampu menghidupi anak istrinya, yang intinya lari dari kenyataan. Itu hampir 90%. Sedangkan yang 10% itu benar-benar murni dari keinginannya untuk melakukan olah batin, olah pikirannya, laku dalam hidupnya. Tapi, nah ini, mereka yang murni ini jelas dibekali tentang ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Intinya, pesan pada channel yang kami bawakan ini, pada channel ini, masyarakat jangan terlalu gampang untuk terkesima atau gampang menyimpulkan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Seperti pesan-pesan para ulama, seperti pesan-pesan guru-guru kita. Kita jangan mudah takjub, jangan mudah mengklaim bahwa seseorang ini pasti mempunyai ini, pasti mempunyai kelebihan dan sebagainya. Yang dikhawatirkan akan membawa diri Anda sendiri larut dalam sesuatu hal yang membuat Anda kecewa. Oh ternyata ini, dan sebagainya. Terungkap sudah kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Orang yang mengangkat pertama kali, yang menemukan si Kusnan ini akhirnya menjadi viral, ini juga mendapatkan telepon dari keluarganya. Ternyata Kusnan ini sudah hampir 1 tahun tidak pulang dan sebagainya. Nah, maka dari itu alangkah baiknya Anda semua harus punya filter untuk mencerna sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya, apakah itu memang seperti itu atau tidak. Apapun yang terjadi ini, memang jika kita meneliti ke belakang, tidak akan terlepas dari kultur, budaya, dan sejarah masyarakat Indonesia. Sampai sekarang ini pun, jika ada orang yang memakai simbol-simbol kependekaran, kesaktian, dan menunjukkan kelebihannya, serta memakai simbol-simbol agama, mudah sekali diterima di masyarakat yang baru ditemuinya. Nah, alangkah baiknya seperti saya ungkapkan tadi, biasa-biasa aja dan jangan menganggap ini hal yang sangat luar biasa dan istimewa. Walaupun apa yang dilakukan Kusnan ini baik dan buruknya kita serahkan pada masyarakat semua. Tapi apakah tidak ada positifnya apa yang dilakukan Kusnan? Ada. Satu, tentang kebahagiaan. Yang bagaimana? Yang ditampilkan oleh Kusnan, kalau kita cermati bahwa kebahagiaan itu sederhana. Seperti yang dilakukan Kusnan. Dia merasa bahagia dengan apa yang dimiliki saat ini. Sehingga dia mampu berjalan di kegelapan malam dengan sendirinya, dengan hati gembira. Walaupun kalaupun capek dia naik gojek, kalaupun capek dia naik angkutan umum, kalaupun capek dia naik bis, dan sebagainya. Yang kedua, dengan adanya si Kusnan ini telah memberikan rezeki buat yang lainnya. Yang pertama, yang mengangkat dia atau menemukan dia, sehingga ratingnya YouTube itu naik, juga YouTube yang lainnya yang mengulas tentang dia. Secara nggak langsung si Kusnan ini memberi rezeki pada yang lainnya. Terus berikutnya si Kusnan ini memberikan poin-poin positif dengan ucapannya supaya selalu ingat pada Allah, selalu zikir, selalu bersolawat, dan jangan meninggalkan sholat. Ini kan sesuatu baik. Jadi ambil yang positifnya dan hindari atau tinggalkan hal-hal yang kurang bagus.
Poin penting pada kisah ini atau yang saya ceritakan ini pada Sobat Teror, jika ada seseorang yang kekurangan materi, kekurangan taraf hidupnya, lalu dia melakukan ritual, lalu dia melakukan olah batin, lalu dia selalu ingat pada Allah, selalu zikir dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah jika ada seseorang yang dalam kehidupannya merasa bahagia, ekonominya cukup, namun dia tetap istiqomah ingat pada Allah, selalu istiqomah zikir, selalu istiqomah dalam sedekah, dan mengungkapkan dirinya dalam kehidupannya untuk kemaslahatan, itu baru hal yang luar biasa. Apabila ada kekurangan terus orang itu melakukan hal-hal seperti itu, lelaku dan sebagainya, itu biasa. Sekali lagi itu biasa dan lumrah. Dan bagi yang merasa kelebihan tapi dia tetap selalu ingat, selalu istiqomah pada Allah, itu luar biasa. Sebelum saya akhiri cerita ini, saya ingatkan pada Sobat Teror semua, apabila ingin diskusi, ingin menceritakan apa yang saya ceritakan di sini, silakan Anda komen lewat alamat di bawah ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.